duduk atau meninggal gitu. Suuzan di santetnya orang. Sihir nih orang. Ini ada yang nggak demen nih sama nih orang. Ada sababiahnya, mungkin kata dia asam lambung naik ke jantung, masuk angin duduk kalau bahasa orang kampung ya Pak, meninggal. Nauzubillah. Ya kalau meninggalnya lagi sujud, lagi sholat, lagi tikaf Pak, itu yang kita harapin. Jadi saya minta ya Allah, mudah-mudahan saya pas meninggal paling tidak pas lagi ngajar gitu ya Pak. Kalau udah ngajar, ya mana kata Rasulullah, jangan kan lagi ngajar, thalabul ilm kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Sesungguhnya orang yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, kita nih Pak, udah diumumin nih hari Jumat, bahwasanya habis maghrib ada kajian tentang tematik tafsir Quran. Dia udah berniat, bismillah, oh iya saya akan datang. Udah niat dalam hati dia. Ternyata Jumat sore meninggal dia. Fi sabilillah. Orang tersebut dia berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a kata Rasulullah. Sampai dia pulang kembali. Tapi kalau ada orang diniatkan kapan di alisan ada kajian, kapan di majelis-majelis yang lain ada kajian, insya Allah saya akan hadir. Berarti selama di situ ada niat, kok belum kesampaian niatnya, kok Allah ambil nyawanya, fa huwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah. Itu manfaat, fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu. Yang ketiga kata Rasulullah, ghinaka qabla faqrik. Ketika engkau kaya sebelum datang miskinmu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah kapan sedekah paling baik, afdal? Apa kata Rasulullah? Ketika orang yang kaya dia takut miskin dan dia bersedekah, mensedekahkan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah karena dia takut miskin. Nih orang yang afdal, momen yang afdal kata Rasulullah. Salah satu waktu yang baik untuk bersedekah ketika kita punya lebih Pak. Mungkin kalau kita masih pas-pasan ya mungkin tujuannya satu, biar apa Pak? Biar kaya, biar kita dimudahin, kerjaan kita lancar, disayang sama bos, ya kan? Biar nanti masa-masa pensiun tunjangannya dinaikin 2 kali lipat gitu ya. Tapi orang kaya tujuannya mulia. Kenapa? Dia banyakin supaya dia nggak mau miskin. Makanya banyakin. Berpatokan dengan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah akan melipat gandakan. Jangan khawatir, nggak ada sesuatu amalan kebaikan yang sia-sia, nggak ada Pak. Jangan sampai di hati kita ketika berbuat baik nyesel saya bantu nih orang, nggak tahunya justru buat maksiat. Ya, kita nggak tahu. Kecuali dia buat maksiat kita kasih, nggak boleh. Itu bukan sedekah. Justru ini amal apa? Dosa jariyah, dosa yang mengalir. Udah tahu nih orang, ini demennya pasang togel nih orang. Tapi di ketika lu kasih duitnya, sepatu kita berubah, Ustaz. Nggak boleh husnuzon sama orang berbuat maksiat, nggak boleh. Ya. Baik ketika kita punya dan jangan nunggu lebih Pak. Selagi kita masih bisa kasih terus manfaatin. Orang biasa sedekah 100.000, 200.000, 300.000. Terbiasa 1 juta dia kasih Jumat pagi dia subuh masukin. Ketika dia ngasih kurang dari itu pasti di hati dia, ya cuma segini. Oh itu bersyukur nih Pak. Hakikat orang kaya nih kayak gini nih Pak. Kaya bukan harta yang dimiliki. Kekayaan seseorang ringan untuk memberikan sesuatu di jalan Allah. Nih hakikatnya orang kaya. Tandanya apa? Tandanya orang ini bersyukur pada Allah. Orang bersyukur di jalan Allah itu banyak nih. Kalimatnya alhamdulillah. Ya. Dan prakteknya, actionnya ya kita bersedekah. Udah. Ustaz, boleh nggak sedekah disebutin namanya? Boleh. Buat apa? Buat memotivasi.
Ini ada orang yang biasa-biasa, ini ada orang kaya banget nih Pak. Orang biasa-biasa sekali sedekah 200.000, 300.000 gitu ya. Ini orang kaya hamba Allah 50.000, paling banter 100.000, malu deh. Nah, malu. Ini nanti akan kita bahas di dalam kitab Imam Nawawi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Di hadis ke-25. Bagaimana irinya para sahabat sama orang kaya Pak. Bukan irinya kayak kita Pak. Irinya sahabat baik, bukan irinya kita. Kalau iri kita sama orang kaya, kenapa Pak? Kenapa? Karena hartanya, karena rumah yang cakep. Biasa-biasa aja nih orang kerjanya, tapi rumahnya Masya Allah, mobilnya nggak kehitung. Pembantu kalau udah waktunya gajian berderet, kayak bansos. Yang keempat kata Rasulullah, ya, faraghuka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sempitmu atau masa sibukmu. Orang kalau dikasih luang waktu itu manfaatkan Pak apa? Karena nikmat yang sangat luar biasa. Dan kalau kita nggak boleh nganggur Pak. Fa idza faraghta fansab kata Allah. Tapi ingat wa ila rabbika fa farghab. Fa idza faraghta fansab, apabila kamu kosong, selesai dari kerjaan satu, maka pindahlah ke kerjaan yang lain. Intinya apa? Orang mukmin, orang beriman nggak boleh nganggur, nggak boleh nganggur. Nah, nasibnya udah kayak gini Ustaz. Enggak, itu bukan nasib, karena kita yang malas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum. Sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka nih satu kaum akan merubah nasibnya sendiri. Berarti bisa dirubah nggak Pak? Bisa. Kita harus semangat. Al-mu'min al-qawi khairu minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih mulia, lebih baik dibanding seorang mukmin yang lemah. Yang bisa cuma gini dong Pak, nggak ada ya. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ketika kita ada waktu yang kosong, manfaatkan untuk apa? Untuk beramal soleh, bantu orang. Ada pembangunan masjid ngikut ngecor, ada pembangunan jembatan ngikut nimbrung. Sekalipun dia nggak bisa dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, tuh orang kaya sama duitnya sambil nunjuk-nunjuk ya Pak. Orang miskin gimana dia mau nunjuk Pak? Ngomong bener aja bisa salah. Orang kaya ngomong salah aja bisa bener. Bener nggak Pak? Orang miskin sampai keringetan dia ngomong bener nih, konsep dia bener. Kan dia orang miskin nggak didengerin. Datang nih orang kaya ngomong salah itu bener tuh. Banyak dengerin, bener ya Pak? Nunjuk-nunjuk orang kaya kan gitu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang kaya yang nggak gitu. Amin. Insya Allah kita semua nggak ada yang nggak kaya. Orang mukmin itu orang kaya semuanya. Nggak ada. Karena kaya yang terutama kaya hati, iman ada kita di sini. Terus yang kelima, terakhir apa kata Rasulullah? Hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum engkau mati. Kalau udah meninggal mau ngapain? Putus sudah, nggak bisa ngapain, nggak bisa Pak. Ya. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang meninggal wafat, maka terputus semua amalannya. Yang terputus orang yang meninggal Pak, sama yang hidup. Kalau hidup nyambung nggak Pak? Hah? Nyambung. Nggak nyampe Ustaz doanya. Yang cuma nyampe cuma anak soleh. Pelajarin lagi, baca lagi. Kenapa ada sholat jenazah? Emang yang doain cuma anaknya doang? Siapa Pak? Doanya apa Pak? Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Ya Allah ampuni dosa-dosa dia. Ini orang hidup, ada orang yang meninggal. Kalau orang udah meninggal, udah keputus semuanya. Itu maksudnya. Idza mata ya mutu, meninggal.
maka terputus semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3. Sekalipun nih orang udah meninggal, jasadnya udah kaku, udah hancur bahasanya, udah jadi tanah, Pak, nggak akan pernah terputus amalannya. 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sesuai dalam surat Al-Munafiqun di ayat ke-10. Ketika apa? Ketika mereka yang sudah meninggal, dia kepengen hidup untuk apa? Untuk apa, Pak? Bersedekah, berbuat baik. Kata Ibnu Qayyim Jauzi rahimahullah, apa kata beliau? Ada fadilah, keutamaan 3 sedekah. Yang pertama apa? Meringankan sakaratul maut, sebagai pelita penerang di kubur. Yang ketiga, membuka pintu surga selebar-lebarnya. Itu sedekah. Di dalam surat Al-Munafiqun di ayat ke-10, mereka minta ketika dia diberikan hidup kembali, mereka kemana-mana? Kepengen bersedekah di jalan Allah. Tapi kalau di dalam